Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidwal mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yusrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kita taufik, hidayah, inayah, pertolongannya kepada kita agar dapat berkumpul lagi di majelis rutinan ini yang insyaallah majelis tersebut diberkahi dan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula salawat serta salam selalu kita haturkan kepada keharibaan kita, suri tauladan kita, ikutan kita, panutan kita ialah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Langsung saja kita masuk ke dalam kitab terjemah Safinatun Najah yang dikarang oleh Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami, halaman 11. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Faslun, ay hadza faslun, arkanul iman sittatun, an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadri khairi wa syarrihi minallahi ta'ala. Yang artinya rukun iman. Rukun iman itu ada 6. Nah, rukun iman itu ada 6. Karena anak-anak muda zaman sekarang mungkin ditakuni anak SMP kah, SMA, takunakan rukun iman ada berapa? Ada banyak yang nggak tahu. Di YouTube ulun cek banyak rukun iman ada berapa, malah Pancasila yang disambat ya. Nah, ada juga nggak itu. Banyak zaman-zaman sekarang orang kayak menganggap remeh rukun iman, padahal ini wajib kita mengetahuinya. Nah, rukun iman itu ada 6. Pertama, iman kepada Allah. Itu yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kepada para malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada para rasul atau utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keempat. Nah, yang keempat. Yang kelima ialah iman pada hari akhir atau hari kiamat. Itu yang kelima. Dan yang terakhir ialah yang keenam, beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ialah rukun iman. Jangan tabalik, rukun Islam disambat rukun iman disambat rukun Islam. Banyak tabalik orang. Ditakunya rukun Islam ada berapa? Ada 6 ya. Itu rukun iman. Sedangkan rukun Islam ada berapa? Pelajaran minggu lalu ada 5. Nah, ingatilah, rukun Islam ada 5, sedangkan rukun iman ada 6. Kita masuk ke dalam penjelasan terperincinya tentang rukun iman tersebut. Arkanul iman sittatun. Bermula rukun-rukun iman, rukun-rukun sudah ulun jelaskan minggu lalu. Nah, rukun-rukun apa sudah ulun jelaskan.
Kita masuk ke pembahasan iman. Iman itu apa sih? Nah, iman dalam segi bahasa, iman dalam segi bahasa artinya tasdik, membenarkan. Contoh supaya mudah paham, misalkan si A lawan si B. Si A ini bapadah lawan si B. Aku tadi lari 5 kilo, ikam percayalah. Menyambat ke si B. Imbah tu jar si B apa? Aku percaya aja. Itu artinya iman dalam bentuk bahasa. Aku percaya artinya bujur, aku percaya ikam lari hari ini 5 kilo. Nah itu dalam segi bahasa. Paham? Iman dalam segi bahasa artinya membenarkan. Dalam segi bahasa. Dalam segi syara, apa artinya iman? Ialah iqbalul qalbi lima ulama bid-darurah annahu min dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya menerimanya hati dengan sesuatu yang diketahui dengan mudah bahwasanya daripada agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya aja, misalkan kayak orang dahulu, misalkan Ka'bah letaknya di Mekah. Bagi orang yang kada suah haji, kada suah umroh, sualah melihat Ka'bah langsung. Kenapa inya yakin Ka'bah di Mekah? Karena melihat di TV. Ya lah wahini, orang wahini melihat di TV, melihat di YouTube. Ya kalau leh, coba orang bahari karada TV, karada YouTube, karada Google. Kayak mana anak mengetahuinya? Orang mengetahuinya dengan keyakinan karena Ka'bah letaknya di Mekah itu wantar sudah. Wantar itu apa artinya? Masyhur. Dimanapun orang berada di penjuru dunia apapun yang namanya Ka'bah yang asli. Ingat Ka'bah asli, bila Ka'bah palsu ada di Tanjung. Di Tanjung Ka'bah palsu ada. Di mana lagi banyak Ka'bah palsu. Tapi bila Ka'bah yang asli letaknya di Mekah. Itu secara daruri dengan mudah kita mengetahuinya supaya dipaham. Contoh yang lain misalkan Tuhan itu adakah kada ada jar? Ada jar. Mana buktinya? Kau kan melihat Tuhan ya? Kada kau aja. Bukti lain apa? Adanya kita. Adanya kita nih. Siapa ada kita? Adanya alam. Bukti adanya alam otomatis ada yang menciptakan. Nah kayak itu juga kita yakin walaupun kita kada melihat Tuhan. Tapi adanya kita itu bukti bahwasanya Tuhan itu ada. Nah, paham nggak situ? Alhamdulillah. Kita lanjut. Makna anna awla min arkanil iman al-imanu bi anna Allah subhanahu wa ta'ala mawjudun wa annahu wahidun fi dhatihi wa sifatihi wa af'alihi la syarika lahu fil uluhiyah. Bahwasanya rukun iman yang pertama itu ialah dengan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu ada, maknanya beriman kepada Allah itu maknanya bahwasanya kita yakin bahwasanya Allah itu ada dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu satu pada zatnya dan pada sifatnya dan pada perbuatan Allah la syarika lahu fil uluhiyah. Tidak ada syarikat dan tidak ada teman maksudnya pada ketuhanan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah itu maha satu, maha esa, kada bakawan, kada baanak, kada babini. Nah intinya gitu. Dan bukti kita beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala juga kita mesti hafal dan tahu sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat Allah banyak, diantaranya Asmaul Husna. Itu sifat Allah. Tapi yang wajib kita ketahui ada 20 yang wajib. Dan ada 20 yang mustahil. Dan 1 jaiz bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini rancak akan TKTPA, rancak lagu-lagu ini termasuk murid-murid ulun lajari di rumah sini, ulun lajari juga supaya nyaman menghafali sifat 20 ini pakai lagu aja ulun. Nah pas bani misalkan kada orang tua kah yang anum kah bila hafal lagu gini kau hafal sifat 20 lagunya kayak ini. Nah supaya lekas hafal aja lah. Wujud kidam waqamu khalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah kudrat iradat ilmun hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakalliman. Itu supaya lakas kita menghafal sifat 20 Allah subhanahu wa ta'ala. Andai kita menghafal satu persatu, wujud, kidam, bako, paling baling mau gitu nah. Mau paling coba pakai lagu, kada mau paling karena ada lagunya. Makanya orang tuh bila hendak menghafal sesuatu bahkan dikatakan ada fikih namanya kitab Zubat tuh pakai lagu, cuma menghafali 1000 bait
bila pakai lagu nyaman menghafalinya. Kayak itu juga di antaranya sifat 20 Tuhan ini supaya kita nyaman menghafali di antaranya pakai lagu. Nah, itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat yang mustahil bagi Allah juga jumlahnya 20. Lawan sifat yang wajib. Itu secara terperinci itu dibahas tentang masalah tauhid bila panjang umur, sehat badan, mudahan kita kau membahas tauhid karena kitab kita ini kitab membahas fikih, kita next aja selanjutnya aja insyaallah nanti. Sifat yang mustahil bagi Allah jumlahnya 20, sifat yang wajib bagi Allah jumlahnya 20 dan sifat yang jaiz atau harus bagi Allah 1. Kesimpulannya sifat yang wajib kita ketahui berjumlah 41. Nah, itu di antara cara kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Masuk yang kedua. Wa malaikatihi, dan engkau beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Ialah makna iman dengan para malaikat itu iqbalul qalbi wa id'anuhu li'annahum ibadullah makrumun. Fi Qur'anil Karim fi surah Tahrim ayat 6 ayat 6 la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kita menerima dengan hati dengan bahwasanya mereka para malaikat Allah itu hamba Allah yang mulia. Di mana dalilnya? Dalilnya disebutkan di dalam surah Tahrim, ayat 6, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidaklah mereka para malaikat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang diperintahkan Allah. Dan mereka melakukan dengan sesuatu yang diperintah Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah sujud, malaikat sujud. Kata Allah ruku, malaikat ruku. Kata Allah kesana, malaikat kesana. Nah, malaikat itu tunduk. Makanya itu malaikat ini sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada dahulu asalnya malaikat menjadi orang terlaknat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Siapa, Pak? Maju. Iyalah iblis. Nah, iblis dahulu tuh orang yang dicintai Allah asalnya. Tapi iblis ini karena maksiat kepada Allah. Maksiatnya apa? Karena kada mau sujud lawan Nabi Adam alaihissalam. Karena itu aja bahkanlah Pak, Ibu, iblis ini dahulunya disebutkan di sebuah riwayat bahwasanya 7 lapis langit, 7 lapis bumi tidak pernah sejengkal pun iblis tidak sujud di tempat tersebut. 7 lapis langit, 7 lapis bumi, iblis sabar taat disujutinya. Itu bukti apa? Iblis ini saat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan iblis ini pimpinan para malaikat sebelum Jibril. Iblis pimpinannya. Karena iblis ketika Nabi Adam diciptakan dan ketika itu Allah memerintahkan sujud kepada Nabi Adam, disebutkan di surah Al-Baqarah, iblis tidak sujud. Ya kan kada mau sujud iblis nih. Bahkan iblis berkata di dalam surah yang lain menyebutkan, apa kata iblis? Aku diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Sombong artinya karena sifat sombong ini bila saja asalnya pangkatnya paling tinggi di sisi Allah, langsung paling rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat apa? Sombong yang ada di hati. Makanya hati-hati benar kita nih, misalkan anak basuh sombong apa-apa sedikit ya misalkan ada di hati, tahu kok kayak iblis. Makanya kita karena itu lihat iblis. Iblis ini alim benar orangnya, sealim apapun. Kita kada tahu akhir hayat hidup kita kayak apa. Mungkin kita kan untuk sekarang kita alhamdulillah hadir di majelis ta'lim. Siapa tahu pas akhir hayat kita timbul di diskotik, mabuk-mabukan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kita kada tahu. Bahkan disebutkan di sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim daripada sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Di situ disebutkan di dalam hadisnya bahwasanya seseorang ini awal kehidupannya beramal dengan amal surga. Bahkan orang tersebut di antara surga, di antara dia itu sejarak sejengkal, sehasta saya ini kah? Antara dan surga. Tetapi ditakdirkan Allah di akhir hidupnya orang tersebut beramal-amal neraka dan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga disebutkan di hadis lainnya disebutkan lanjutan hadis tersebut bahwasanya seseorang di awal kehidupannya suka mabuk-mabukan, bermaksiat kepada Allah, bermacam-macam segala maksiat dilakukannya. Tetapi ditakdirkan Allah orang tersebut akhir hidupnya
beramal dengan amal surga, maka masuk orang tersebut ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini kita kada diambil kesimpulan bahwasanya kita kada koma anggap remeh seseorang. Mungkin wahininya menggawi maksiat, siapa tahu akhir hayatnya menggawi kebaikan. Sekalipun orang itu orang kafir, kada boleh kita sambat ikam pacangan ke neraka aja, kada boleh gitu. Karena kita kada tahu timbul akhir hayatnya inya masuk surga, kita timbul pemurtad. Naudzubillah min dzalik. Semoga Allah lindungi kita dari demikian. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, cara beriman kita dengan para malaikat Allah Subhanahu wa taala ialah kita harus tahu siapa saja malaikat yang wajib kita imani. Jumlah malaikat yang wajib kita imani ialah 10 orang. Siapa itu? Pertama, malaikat Jibril alaihissalam. Dan malaikat Jibril ini karena iblis turun derajatnya, maka malaikat Jibril menjadi paling afdal malaikat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ditugaskan Allah untuk aminul wahyi, dipercaya menyampaikan wahyu, itu malaikat Jibril alaihissalam. Pertama Jibril. Yang kedua Mikail. Tugas malaikat Mikail ialah menurunkan hujan. Nah, menurunkan hujan. Misalkan hujan, makanya kan di antara tempat yang afdal kita berdoa, bahkan mustajabu da'wah, dikabulkan doa di antaranya ketika turun hujan. Ya kalau leh. Makanya orang turun hujan tuh ada doanya Allahumma shayyiban nafi'ah. Semoga Allah jadikan hujan ini hujan yang bermanfaat. Nah, itu di antaranya tempat yang dimustajabu da'wah ketika turun hujan. Dan menurunkan hujan ini adalah tugasnya malaikat Mikail. Itu yang kedua. Yang ketiga, malaikat Israfil. Tugasnya meniup sangkakala atau meniup ketika hari kiamat sangkakala. Nanti itu tugas malaikat Israfil. Yang keempat, malaikat Izrail. Tugasnya mencabut ruh atau mencabut nyawa. Ini jangan tabalik. Rancak tabalik nih. Ulun gini mau tabalik bila ada membaca mau murajah kitab juga. Israfil mau sambat tugasnya Israel. Israel mau tetap sambat tugasnya Israfil. Tak huruf teh. Namanya jangan mirip. Israel lawan Israfil. Nah mirip. Makanya jangan tak huruf nih. Israel menciup jolulun. Meniup sangkakala. Israel tugasnya mencabut nyawa. Itu yang keempat. Yang kelima dan yang keenam mungkar dan nakir. Itu apa? Tugasnya menanya di kubur. Menanya di kubur. Menanya di alam leh. Menanya di kubur. Ketika apa? Misalkan kita nih mengubur orang kan mengubur. Sampai orang tuh habis di pekuburan karena lagi menunggui. Hanya malaikat munkar dan nakir datang menanya mayit tersebut. Pertanyaannya man rabbuka, man nabiyuka, man i'tiqaduka, man qiblatuka. Pertanyaannya kayak itu. Nah, mudahan kita kalau menjawab barataan nanti di kubur. Amin amin ya rabbal alamin. Malaikat pertanyaan munkar dan nakir. Yang keenam raqib dan yang keenam dan yang ketujuh raqib dan atid. Nah, raqib dan atid yang ketujuh dan yang kedelapan maksudnya. Raqib dan atid tugasnya mencatat amal baik dan amal buruk. Raqib di amal kanan, atid di amal kiri. Maksudnya sebelah kanan, lawan sebelah kiri. Kanan yang baik, kiri yang buruk. Itu raqib dan atid. Yang kesembilan ialah malaikat Ridwan. Tugas malaikat Ridwan ialah menjaga surga. Dan yang ke-10 terakhir malaikat Malik. Tugasnya menjaga api neraka atau pintu neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, 10 malaikat itu yang wajib kita ketahui dan wajib kita hafal per orang. Pertama Jibril, kedua Mikail, ketiga Israfil, keempat Azrail, yang kelima Munkar, yang keenam Nakir, yang ketujuh Raqib, yang kedelapan Atid, yang kesembilan Ridwan, dan yang terakhir ke-10 Malik. Nah, itu yang wajib kita ketahui bahkan kita hafali. Lanjut lagi ke dalam kitab. Yang ketiga apa? Wa kutubihi. Dan engkau beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita beriman dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala? Ialah kita mesti tahu apa saja kitab Allah Subhanahu wa taala. Di bumi bahkan di alam semesta Allah menurunkan jumlah kitab yang Allah turunkan kepada alam semesta ialah berjumlah 104 kitab. Nah, jumlahnya 104 kitab. 100-nya berbentuk suhuf. Suhuf itu ibarat lembaran-lembaran kertas. Nah, lembaran-lembaran kertas.
Empatnya ialah kitab yang sudah berbentuk. Nang kayak Taurat, Jabur, Injil, dan Al-Quran. Secara lebih rincinya, tadi kan 104. Nah 50-nya itu Allah berikan kepada Nabi Syith. Nabi Syith itu siapa? Nabi Syith itu ialah anak daripada Nabi Adam alaihi salam. Itu 50. Kepada Nabi Syith 50. Terus kepada Nabi Idris alaihissalam itu berjumlah 30. Kepada Nabi Idris 30, kepada Nabi Syith 50, terus kepada Nabi Adam alaihissalam itu berjumlah 10. Berapa sudah? 90. 50 tambah 30 tambah 10 90, dan yang terakhir diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam 10. Jadi jumlahnya 100. Nabi Syith 50, Nabi Idris 30, Nabi Adam 10, Nabi Ibrahim 10. Itu yang dinamakan suhuf. Tapi itu harus kita tahu juga, tapi kada wajib, yang kita wajib tahu 4. Nah, apa itu 4? Ialah pertama Taurat. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Itu Taurat. Nabi Musa, bila Adam tadi suhuf namanya Pak. 10 suhuf itu kayak lembaran. Nah, bila berbentuk kitab sudah itu diturunkan kepada Nabi Musa yang dinamakan kitab Taurat. Nah, kitab Taurat. Terus kepada Nabi siapa lagi yang diturunkan? Kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Bahkan disebutkan di sebuah riwayat bahwasanya ketika Nabi Daud membaca kitab Zabur, semua yang ada di sekeliling Nabi Daud itu terhenti. Misalkan contoh, ini burung terbang. Pas Nabi Daud membaca kitab Zabur, burung ini terbang top tas top. Kada bergerak bang. Saking merdunya suara Nabi Daud tuh. Apa asalnya angin-angin ini berhembus, tas stop bertahan, daun-daun asalnya terbang, langsung tas stop juga. Saking merdunya suara Nabi Daud. Makanya ada orang amalan ya, amalan Daud supaya suara bagus ya. Nah, ada nyebut kata itu aja. Tuh diantaranya ketika Nabi Daud membaca kitab Zabur, disebutkan di sebuah riwayat. Dan disebutkan lagi kitab Injil. Setelah Zabur, setelah Taurat, Zabur, terus Injil. Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan yang terakhir mukjizat yang paling mantap, paling top di seluruh dunia, di seluruh para anbiya ialah Al-Qur'anul Karim, diturunkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kitab-kitab yang wajib kita ketahui. Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Wajib kita imani bahwasanya kitab-kitab tersebut dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kita masuk ke nomor 4. Wa rasulihi, dan engkau beriman kepada Rasul Allah atau utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara kita beriman kepada Rasul Allah? Ialah kita mesti tahu berapa jumlah Rasul. Dan juga kita mesti tahu sifat-sifat yang wajib bagi Rasul, sifat-sifat yang mustahil bagi Rasul, dan sifat yang jaiz bagi Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya pengajian pertama disebutkan jumlah Nabi ada berapa? Siapa yang masih ingat? Jumlah Nabi ada berapa? Seluruh jumlah Nabi 124.000. Itu jumlah Nabi. Nah 124.000. Di sini disebutkan jumlah Rasul kira-kira berapa? Jumlah Rasul 313. Nah itu jumlah sebartaan Rasul. Itu termasuk Rasul 25 yang wajib diketahui. Jumlah Rasul keseluruhan itu berjumlah 313. Kurang lebih kayak pasukan Badar lah. Pasukan Badar lah 313 lah. Nah kayak kurang lebih pasukan Badar 313 orang. Itu jumlah keseluruhan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi di antara 313 Rasul yang wajib kita imani, kita ketahui itu berjumlah 25. Nah ini 25 Rasulullah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah ta'ala. Bagaimana cara kita menghafalnya yang mudah? Pakai lagu pulang. Lagu kekanakan TKTPA. Nah kayak apa lagunya pulang? Ulun supaya ulan wakan lah. Adam, Idris, Nuhud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Suaib, Musa, Harun, Dzulkifli,
Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jumlah rasul yang wajib kita ketahui dan kita hafal. Cara menghafalnya kayak apa? Pakai lagu yang ulun bawakan tadi. Nah, itu bila anak menghafalnya nyaman aja. Dan itu wajib kita per orang, Bapak, Ibu. Wajib kita nih hafal. Cara menghafalnya mudahnya apa? Ya pakai lagu tadi. Nah, jumlah 25 rasul yang wajib kita ketahui. Dan di antara 25 rasul yang wajib kita ketahui, ada 5 rasul yang bergelar ulul azmi. Orang yang mempunyai kesabaran dan keikhlasan yang besar. Siapa saja ulul azmi? Pertama ialah di antaranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim termasuk ulul azmi. Sabar benar sidin menghadapi umatnya. Bahkan Nabi Ibrahim dibakar selama 7 hari 7 malam nih kisahnya oleh Raja Namrud. Nah, sabar benar Nabi Ibrahim. Siapa lagi? Yang kedua Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa nih ya juga sabar benar menghadapi umatnya. Melewati Fir'aun, batu melewati Fir'aun kan melewati Laut Merah lah. Nah, melewati Laut Merah pulang. Kenapa nah? Mukjizat yang diberi kepada Nabi Musa alaihissalam itu berbentuk kayak sihir. Tongkat berubah jadi ular. Lautan terbelah. Kenapa kayak itu? Alasannya karena umat Nabi Musa alaihissalam itu ahli sihir. Maka karena itu Allah menyesuaikan Rasulnya. Andai kata Rasulnya ini mempunyai umat yang ahli sihir. Maka Allah pun memberikan mukjizat kepada Nabi Musa sebagai orang yang bisa merubah tongkat menjadi ular, bahkan membelah lautan. Allah itu menyesuaikan, memberikan mukjizat sesuai dengan Rasulnya. Makanya itu kan Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Muhammad dengan berbentuk apa? Al-Quranul Karim. Bahkan orang ahli bahasa di seluruh dunia hendak menghancur Al-Quranul Karim, hendak merubah kosakatanya, menantang. Karena ada yang sanggup dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Maka karena itu orang Arab itu ahli bahasa. Coba wah ini dengari lagu-lagu Arab tuh nyaman-nyaman didengar. Apa yang viral nah Pak? Yang viral lagu Arab. Apa ya? Nah gitu tuh banyak lagu Arab ini yang rame-rame di TikTok tuh nah. Dengari lagu Arab tuh rame-rame bertaan. Maka karena itu orang Arab nih ahli syair, ahli bahasa. Maka karena itu Nabi Muhammad diberikan Allah mukjizat berbentuk Al-Quran. Yang mana Al-Quran ini tutur bahasanya tidak ada yang bisa menandingi. Bahkan dari zaman dahulu sampai hari kiamat nanti. Maka karena itu Allah menyesuaikan, memberikan mukjizat kepada Rasul dan melihat umatnya. Umatnya ahli apa? Ini tujuan diberikan Allah mukjizat menyesuaikan Rasul tersebut. Di antara ulul azmi yang kedua tadi Nabi Musa alaihi salam. Yang ketiga ialah Nabi Isa alaihi salam. Saking sabarnya menghadapi umat Nabi Isa sampai-sampai Nabi diulah-ulahnya jadi Tuhan. Nah itu tuh sabar benar kayak apa? Hendak disalib-salib. Saking anunya penyabarnya melawan umatnya. Dan juga termasuk Nabi. Dan yang terakhir termasuk ulul azmi ialah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat yang wajib bagi Rasul pertama ialah bersifat siddiq, orangnya jujur. Yang kedua tabligh, orangnya menyampaikan apa-apa disampaikan Rasul, kada mau sidin badusta, kada mau menyembunyikan. Nah itu sifat Rasul tabligh yang kedua. Yang ketiga amanah, bersifat amanah Rasul itu. Dan yang keempat fatonah, cerdas orangnya. Nah sifat ini wajib kita ketahui, sifat bagi Rasul. Pertama siddiq, jujur Rasul itu. Yang kedua tabligh, menyampaikan apa yang diperintahkan Allah disampaikan Rasul. Yang ketiga amanah, orangnya apabila diberikan amanah sampaikan ini kata Allah, Rasul pun menyampaikan amanah Allah tersebut. Dan yang keempat pastinya Rasul itu cerdas, pintar. Kayak mana hendak melawani umat yang wangal, yang alih diatur bila kada pintar kada maulah. Nah kayak itu makanya Rasul itu bersifat fatonah. Dan di sini ada perbedaan antara Nabi dan Rasul. Apa perbedaannya? Nabi itu diberikan wahyu kepadanya itu untuk dirinya dan disebarkan untuk umatnya, itu Nabi. Sedangkan Rasul diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril, disampaikan untuk umatnya dan untuk orang kafir. Nah,
Nabi kada disampaikan untuk orang kafir, untuk umatnya saja. Sedangkan Rasul itu disampaikan keseluruhannya dan bahkan disampaikan wahyu tersebut kepada orang kafir untuk disabarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itu di sebuah kaidah bahasa Arab, kullu rusulin nabiyyun walaysa kullu nabiyyin rasulan. Setiap yang dikatakan rasul itu pasti nabi, tetapi tidak semua yang dikatakan nabi itu rasul. Nah, itulah yang bila rasul pasti nabi, setiap nabi belum pasti rasul. Paham? Nah, jumlah itu. Dan sifat yang mustahil bagi rasul ada 4. Lalawanan siddiq apa tadi? Lalawanan siddiq ialah kadzib, berdusta. Rasul mustahil berdusta. Yang kedua kitman. Rasul itu mustahil menyembunyikan ilmunya. Yang ketiga khianah. Rasul itu mustahil berkhianat. Dan yang terakhir baladah. Rasul itu mustahil bodoh. Dan sifat yang jaiz bagi Rasul itu 1. Jadi kesimpulannya, cara kita beriman kepada Rasul itu dengan kita mengetahui sifat-sifat yang wajib bagi Rasul, sifat yang mustahil bagi Rasul, dan sifat yang jaiz bagi Rasul. Jumlah sifat tersebut berjumlah 9. Nah, sifat Tuhan berapa tadi? 41. Sifat Rasul 9. 41 ditambah 9 jadinya 50. Nah, 50 sifat tersebut yang wajib kita hafal dan kita ketahui. Lanjut lagi, wabil yaumil akhir, dan dengan hari kiamat kita pun mesti beriman. Kita yakin bahwasanya di akhir zaman nanti adanya kiamat. Dan yang terakhir, wabil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Dan kita mengimani juga meyakini, beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi di dalam diri kita, baik itu kejadian yang buruk ataupun yang baik, itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Andai kata kita nih melakukan kebaikan, ini semua dari Allah. Andai kata melakukan kada kewajangan, kada beadab, misalkan contoh ini. Misalkan hari ini kita melakukan maksiat. Aku maksiat ya, kehendak Tuhan juga aja. Nah, itu kada beadab namanya. Bila melakukan maksiat jangan disandarkan kepada Tuhan, tapi sandarkan kepada diri masing-masing. Misalkan kita melakukan maksiat, ini maksiat karena kelalaianku. Emang ini takdir Allah, tapi ini karena kelalaianku. Nah, tapi misalkan kita melakukan kebaikan, kita sandarkan semua kepada Allah. Alhamdulillah aku hari ini kawas sembahyang berjamaah, ini semua karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu misalkan kebaikan kita sandarkan kepada Allah, tetapi misalkan keburukan kita sandarkan kepada diri kita karena kita lalai terhadap kemaksiatan tersebut. Nah, mungkin sampai sini yang dapat ulun sampaikan. Kesimpulannya, rukun iman itu ada 6. Pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, beriman kepada Rasul utusan Allah. Yang kelima, beriman kepada hari kiamat. Dan yang terakhir, beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah bila kita panjang umur, sehat badan, kita lanjutkan lagi pembacaan ini, makna la ilaha illallah Muhammadur, makna la ilaha illallah dan tanda-tanda balik insyaallah taala. Semoga dengan pembacaan kitab karangan Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami ini Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah fahamkan kita dan Allah istiqamahkan kita dalam menuntut agama Allah Subhanahu wa taala, dan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah bi ghairi hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.